Bayangkan kengerian ini. Pada siang hari yang seharusnya damai, di sebuah rumah di kawasan Manokwari, kehidupan seorang wanita terenggut secara tragis. Ketika sang suami pulang, ia tidak menemukan senyum istrinya, melainkan pemandangan rumah yang porak-poranda, bercak yang mengering di lantai, dan hilangnya barang-barang berharga. Istri tercinta, Aresti Gunartinarga, lenyap. Pencarian pun dimulai dengan harapan cemas. Namun harapan itu hancur berkeping-keping. Jasad Aresti ditemukan di lokasi yang membuat kita merinding, tersembunyi di dalam sebuah septic tank di sebuah bangunan kosong tak jauh dari rumahnya. Bagaimana mungkin seorang bisa melakukan perbuatan sekeji ini? Dan yang lebih mengejutkan, pelakunya adalah orang yang pernah dikenalnya. Tetap bersama kami karena kita akan membongkar detik-detik kronologi kasus sadis yang mengguncang rasa kemanusiaan ini. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kasus kriminal yang menarik perhatian publik nasional. Sebuah kisah tragis dari Papua Barat yang menyimpan lapisan demi lapisan misteri dan kekejaman. Kasus pembunuhan Aresti Gunartinarga bukan sekedar kasus biasa. Ini adalah peringatan keras tentang bahaya yang mengintai di lingkungan terdekat. Tujuan kami di sini adalah menyajikan fakta secara mendalam dan terstruktur, menjadikannya pelajaran berharga bagi kita semua. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar channel ini terus dapat menyajikan konten investigasi berkualitas tinggi dan mendalam, kami sangat menghargai jika Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mengetahui setiap kali kami mengunggah video baru. Kami juga mengajak Anda untuk membagikan video ini jika Anda merasa informasi di dalamnya penting untuk disebarkan. Mari kita mulai bedah tuntas kasus yang dikenal sebagai tragedi septic tank Manokwari. Kisah tragis ini bermula pada hari Senin 10 November 2025, menjelang tengah hari, tepatnya sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Suasana di kawasan Reremi Puncak, Manokwari Barat saat itu tampak tenang, seperti hari-hari biasa. Korban, Ibu Aresti Gunartinarga, seorang istri pegawai kantor pelayanan pajak KPP Pratama Manokwari, saat itu berada sendirian di rumah kontrakan mereka. Suaminya sedang menjalankan tugas di kantor, meninggalkan Aresti tanpa ditemani. Namun ketenangan itu ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang bersembunyi dalam bayangan. Sosok itu adalah YH, seorang pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan. YH bukanlah orang asing bagi keluarga korban. Dia memiliki akses dan pengetahuan tentang tata letak rumah tersebut, karena pernah bekerja sebagai tukang atau pekerja harian di kediaman Aresti. Pengetahuan ini menjadi senjata mematikan. Diduga kuat, YH memanfaatkan momen sepinya rumah tersebut untuk melancarkan niat jahat yang telah direncanakan, yakni tindakan perampokan. Motif utamanya adalah untuk menguasai harta benda berharga milik korban. Dengan pengenalannya terhadap rumah, YH berhasil menyelinap masuk. Tindakan ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang sangat mendalam dan titik awal dari sebuah tragedi kemanusiaan. YH mulai mencari dan mengumpulkan barang-barang yang mudah dibawa dan bernilai tinggi seperti ponsel, laptop, tablet, atau kartu-kartu ATM milik korban. Kehadiran YH di rumah yang sepi ini menandai dimulainya babak gelap dalam kehidupan keluarga Aresti. Aksi pencurian yang dilakukan YH ternyata tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Pada saat YH sedang menjalankan aksinya mengambil barang-barang berharga, Ibu Aresti diduga memergoki kehadirannya. Kehadiran mendadak YH dan tindakan kriminalnya tentu memicu reaksi spontan dari korban. Naluri untuk mempertahankan diri dan melindungi harta bendanya membuat Aresti melakukan perlawanan. Detik-detik berikutnya pasti diwarnai dengan kepanikan dan kekacauan. Perlawanan yang dilakukan Aresti yang mungkin didorong oleh keberanian atau keputusasaan justru memicu respon brutal dari pelaku. YH yang mungkin terdesak dan khawatir aksinya akan terbongkar, mengubah niatnya dari sekedar perampokan menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius. Dalam situasi tegang dan mencekam itu, YH diduga melakukan tindakan penganiayaan yang fatal terhadap Aresti. Kami tidak akan merinci detail kekerasan tersebut untuk menjaga batasan usia konten. Namun yang pasti, tindakan brutal tersebut mengakhiri nyawa korban. Perampokan yang semula direncanakan YH berakhir menjadi kasus pembunuhan yang sangat disesali. Kehilangan kendali dan dorongan untuk menutupi kejahatan pertamanya membuat YH mengambil keputusan mengerikan yang tidak bisa ditarik kembali. Perlawanan Aresti menjadi pengorbanan terakhirnya, dan YH kini berhadapan dengan konsekuensi dari kejahatan yang jauh lebih berat.
Setelah insiden tragis yang merenggut nyawa Aresti, YH dihadapkan pada masalah besar. Bagaimana cara menghilangkan bukti dan jasad korban? Kepanikan dan dorongan untuk menutupi kejahatannya membuat YH menyusun rencana yang sangat keji dan tak terbayangkan. YH menyadari bahwa jasad korban harus disembunyikan secepat mungkin dan di tempat yang mustahil dicari. Ia kemudian membawa jasad Aresti keluar dari rumah kontrakan, mungkin dengan cara yang tergesa-gesa dan penuh perhitungan. Menariknya, YH tidak membawa jasad itu jauh-jauh. Ia memilih sebuah bangunan kosong yang saat itu masih dalam tahap pembangunan. Berlokasi hanya sekitar 300 meter dari rumah korban, jarak yang sangat dekat ini menunjukkan betapa beraninya atau putus asanya pelaku. Dan di bangunan kosong itulah YH menemukan tempat persembunyian yang dipilihnya, septic tank. Ya, septic tank. YH dengan tega memasukkan jasad Aresti ke dalam septic tank tersebut, menutupnya, dan berusaha sekuat tenaga agar keberadaan jasad itu tidak terdeteksi. Tindakan ini mencerminkan puncak dari kekejaman, tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memperlakukan jasad korban dengan cara yang merendahkan martabat. YH berharap dengan menyembunyikannya di tempat yang tidak biasa ini, ia dapat luput dari penyelidikan dan jejak kejahatannya akan terkubur selamanya. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, 6 jam setelah insiden tragis itu terjadi, suami Aresti, seorang pegawai pajak, pulang ke rumah. Alih-alih disambut kehangatan rumah tangga, ia justru dihadapkan pada suasana yang sangat mencurigakan. Rumah mereka dalam kondisi berantakan, dan yang paling mengkhawatirkan, istrinya tidak ada. Matanya kemudian menangkap detail mengerikan di lantai. Ada bercak-bercak darah yang sudah mengering. Seketika, kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Setelah memeriksa dan mendapati barang-barang berharga milik istrinya hilang, suami korban menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dengan pikiran yang kacau, ia segera bergegas ke Polresta Manokwari untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan awal yang disampaikan adalah dugaan perampokan yang disertai penculikan, karena pada saat itu belum diketahui bahwa korban telah meninggal dunia. Begitu laporan masuk, tim gabungan dari Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari segera merespon dengan cepat. Tim khusus diturunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Anjing pelacak juga dikerahkan untuk menelusuri setiap jejak yang mungkin ditinggalkan pelaku. Berfokus pada area sekitar Reremi Puncak dan rumah-rumah kosong di sekitarnya, kasus ini segera menjadi viral dan menarik perhatian publik, mendorong aparat untuk bekerja tanpa henti memecahkan misteri hilangnya Ibu Aresti. Berkat kerja keras dan analisis cepat dari tim gabungan Polda Papua Barat dan Polresta Manokwari, penyelidikan tidak memakan waktu lama. Meskipun pencarian awal dengan anjing pelacak tidak langsung menemukan jasad korban, penyelidikan mendalam dan pengumpulan informasi saksi mengarah pada satu nama kunci yang memiliki hubungan dengan korban dan lingkungan rumah. YH, identitas YH berhasil dikantongi oleh aparat dalam waktu singkat. Pada hari Selasa 11 November 2025, kurang dari 24 jam setelah laporan orang hilang masuk, polisi berhasil melacak keberadaan YH di daerah Ingramui, Manokwari. Begitu dikepung, YH menyadari bahwa pelariannya telah berakhir. Dalam keputusasaan, ia sempat melakukan upaya terakhir yang dramatis, mencoba melompat ke jurang untuk menghindari penangkapan. Namun, kesigapan petugas membuat upaya tersebut sia-sia. YH berhasil diamankan dan dibawa untuk diinterogasi. Penangkapan YH menjadi kunci yang membuka semua tabir kejahatan. Melalui keterangan YH, lokasi persembunyian jasad Aresti Gunartinarga akhirnya terungkap. Tim segera bergerak ke bangunan kosong di Reremi Puncak dan kengerian itu menjadi kenyataan. Jasad korban ditemukan di dalam septic tank. Kerja cepat polisi dalam waktu kurang dari 1 hari berhasil mengungkap pembunuhan sadis ini. YH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kisah tragis Aresti Gunartinarga ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Ia mengajarkan kita betapa rapuhnya rasa aman, bahkan di dalam rumah sendiri. Kejahatan seringkali datang dari arah yang paling tidak kita duga, bahkan dari orang yang pernah kita percayai atau kenal. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya kewaspadaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang asing yang memiliki akses ke ruang pribadi kita. Kita juga perlu menghargai kerja keras aparat kepolisian yang berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu yang sangat singkat, memastikan keadilan segera ditegakkan. Semoga keluarga besar Aresti Gunartinarga diberikan kekuatan dan ketabahan yang berlimpah dalam menghadapi duka yang mendalam ini.
Kita berharap pelaku menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan merenungkan kasus ini bersama kami. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan selalu jaga keamanan diri serta keluarga Anda.